السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار غافر الذنوب لمن تاب واستغفر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah dan berbahagialah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua salah satu nikmat yang luar biasa besarnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berpuasa dan beribadah sepuas-puasnya di bulan Ramadan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam salah satu kitab beliau yang berjudul At-Tabsirah, andai para mayit atau orang-orang yang lebih dulu dibanding kita yang sudah berada di dalam kuburan diminta untuk berangan-angan, maka kata beliau, la tamannau wala yawman min Ramadan, maka sungguh orang-orang yang telah meninggal dunia akan berangan-angan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangkitkan kembali sehari saja mereka minta untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Olehnya Bapak dan Ibu, mari optimalkan kesempatan yang berharga ini di bulan Ramadan ini. Tidak ada yang tahu, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat. Karena sesungguhnya setelah kita transit di alam dunia ini, kita akan berpindah ke tempat yang lain, yaitu alam barzakh atau alam kuburan. Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita sebagaimana Allah telah menghidupkan kita dari alam rahim kedua orang tua kita. Dari alam rahim kita berpindah ke alam dunia. Dari alam dunia kita akan berpindah ke alam kubur sebelum kita masuk ke akhirat antara surga dan neraka. Tema khutbah atau kultum singkat kita pada malam yang berbahagia ini adalah 3 amalan sebagai penyelamat dari azab kubur. Ibu-ibu, kalau ditanya, Bu, percaya nggak Bu dengan azab kubur? Bapak-bapak, beriman nggak kita kepada alam gaib, termasuk siksa kubur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua dalam berbagai hadis, di mana salah satu sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan, hal yang paling mengerikan, yang paling ditakuti oleh sahabat Utsman bin Affan adalah melihat kuburan, sehingga beliau ketika melewati kuburan beliau selalu menangis. Apa yang beliau sebutkan, kata beliau, innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysar minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Utsman bin Affan mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil di alam kubur, maka setelahnya adalah lebih berat. Sehingga dalam hadis yang lain dijelaskan, baginda Nabi pernah diberikan kesempatan oleh Allah mendengarkan azab kubur yang sedang terjadi dalam beberapa kubur. Ketika tiba-tiba sahabat bertanya kepadanya, apa yang terjadi denganmu, wahai Rasul? Kata Rasulullah SAW, Allah telah mengizinkan aku mendengarkan 2 ahli kubur dalam kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun menjelaskan,
mengapa keduanya bisa disisa di dalam kuburan keduanya? Nabi menyebutkan orang yang pertama dia tidak memperhatikan saat dia buang air kecil, sehingga ada sedikit sisa yang memercikkan kepada pakaiannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang selalu menebar namimah atau permusuhan di tengah-tengah umat. Waliyahillah. Olehnya hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kita, apa yang akan menjadi bekal terbaik kita sebagai penyelamat kita semua dan keluarga besar dari azab kubur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membocorkan jawabannya lewat hadis yang sahih berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqta'u rajul fi qabrihi fa idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatuhu al-Qur'an wa idza utiya min qibali yadayhi dafa'athu as-sadaqah wa idza utiya min qibali rijlayhi dafa'ahu mashyuhu ila al-masajid." Hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Albani, yang artinya ketika seseorang telah dimasukkan di dalam kubur, maka Allah pun memerintahkan malaikat untuk mengadab orang tersebut. Ketika malaikat yang akan mengadab orang tersebut berdiri di sisi kepalanya, maka akan datang Quran untuk membela orang tersebut dan menyelamatkan orang tersebut dari sisi kepalanya. Ketika malaikat tersebut berpindah kepada kedua tangannya, maka akan hadir sedekah yang dulu pernah ia sedekahkan di dunia menjadi penyebab keselamatan baginya. Ketika malaikat itu berpindah lagi ke sisi kedua kakinya, maka akan hadir perjalanannya menuju masjid untuk menyelamatkan diri orang tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang singkat ini bisa kita simpulkan bahwa ada 3 penyebab selamatnya umat Islam, khususnya orang-orang yang beriman, dari azab kubur. Yang pertama adalah karena tilawah Al-Quran, Al-Quran yang senantiasa ia baca sepanjang hidupnya. Yang kedua adalah sedekah yang ia berikan dari harta yang telah Allah titipkan kepadanya. Sedangkan yang ketiga, langkah kedua kakinya ke masjid setelah mendengarkan kumandangnya azan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah bulan Ramadan adalah musim terbaik untuk beramal saleh? Maka jangan pernah sia-siakan hari-hari dari bulan Ramadan ini yang sungguh sangat terbatas. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja, kurang lebih 29 atau 30 hari. Bacalah Al-Quran di sela-sela waktu kita, karena sesungguhnya orang-orang yang membacakan Al-Quran di akhirat kelak bukan saja di alam kubur, tetapi di akhirat kelak Al-Quran pun akan datang memberikan syafaat keselamatan bagi orang-orang yang hendak membacanya. Bagaimana keadaan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran? Di surat Thaha ayat 124 dijelaskan bahwa orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah atau Al-Quran di akhirat kelak, pertama di alam kubur akan disempitkan kuburannya, lalu kemudian di akhirat kelak ia dibangkitkan dalam keadaan buta. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, tidak menerima dan tidak mewujudkannya, maka sungguh baginya kehidupan yang sengsara bagi sempit di dunia dan di alam kubur. Kami akan menggiringnya di padang mahsyar pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta, tidak bisa melihat dan tidak memiliki hujjah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada amalan yang bisa kita lakukan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini, di antaranya adalah sedekah. Bersedekahlah, karena sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang-orang yang saleh. Begitu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ia akan mendermakan hartanya sebagai tabungan terbaik untuk akhiratnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
akhir sebelum Ramadan meninggalkan kita, rajin-rajinlah ke masjid. Rajin-rajinlah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala di malam hari bahkan di siang hari. Karena Rasulullah menjanjikan kaki yang kita langkahkan ke masjid salah satunya untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah yang lainnya adalah untuk menggugurkan seluruh dosa-dosa kecil kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 amalan semoga dapat menyelamatkan kita semua di azab kubur sebelum kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, rajin bersedekah, dan rajin melangkahkan kaki jalan ke masjid. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Ada jernih, ada keruh. Itulah warna air. Selamat melaksanakan sholat tarawih dan witir. Semoga pahala terus mengalir. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.